Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wat tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibkan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ittihad yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk ibadah saja. Karena itu pastikan juga semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan betul-betul untuk mencari, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pun jangan lupa untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Terutama minta kepada Allah agar kita memiliki hati yang baik, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia. Dan minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar hidup dan kehidupan kita ini betul-betul diberkahi, dicintai, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada artinya hidup dan hidup kita kalau enggak diberkahi, enggak diridhai, enggak dirahmati dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Saudara iman, sebagai khatim tidak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mari dengan sungguh-sungguh serius mujahadah minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita bisa meningkatkan selalu keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada orang yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat jabatan dan kedudukannya. Apalagi pangkat, jabatan, dan kedudukan itu didapatkan dengan cara curang, dengan menipu. Setelah menjadi pemimpin, pejabat, aparat malah berkhianat, menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat. Maka di akhirat kelak
akan mendapatkan azab yang sangat berat, kecuali sebelum mati dia taubat dengan taubatan nasuh. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya. Tapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun dengan jelas tegas Nabi menegaskan, aksaru ma yudkhilul jannah. Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Jelas semuanya karena rahmat Allah. Apa dua faktor utama itu? Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya pertama pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita telah diberi kemampuan oleh Allah, yaitu menyelesaikan ibadah saum Ramadan. Ramadan boleh berlalu, ibadah tidak boleh layu. Karena kita bukan menjadi hambanya Ramadan, tapi kita menjadi hambanya Allah. Artinya sindirannya, kalau jadi hamba Ramadan berarti baiknya hanya Ramadan saja. Tapi kalau menjadi hamba Allah sampai mati, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya ajal kematian. Bagi seorang muslim mukmin ada 4 hal situasi, keadaan yang dia akan selalu baik dalam 4 lingkaran ini. Muslim mukmin dimanapun berada, dia akan selalu dalam kebaikan, dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah. Manakala dia dalam 4 lingkaran, 4 keadaan situasi. Yang pertama, manakala dia diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Tapi ingat, syukur itu dikaitkan dengan iman. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa, mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah. Syukur juga dikaitkan dengan ibadah. Kesungguhan, keseriusan kita dalam menjalankan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Syukur dikaitkan juga dengan muamalah, hubungan kita kepada sesama. Karena Rasul juga mengatakan, la yashkurullah man lam yashkurun nas. Tidak dikatakan dia bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Jangan pernah melupakan kebaikan orang lain kepada kita, lebih-lebih orang tua kita. Karena dikaitkan ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhtullah bi sakhtil walidain. Ridha Allah tak pada ridhanya orang tua, murkanya Allah pun tak pada murkanya orang tua. Kemudian juga syukur itu dikaitkan dengan penggunaan nikmat rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Apa kata sahabat Utsman? Beliau mengatakan maksudnya, hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika harta, ilmu, umur, kesehatan, kesempatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian tidak diberkahi, tidak diridai, tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh, karena enggak pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita akan selalu dalam kebaikan manakala ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, menyakitkan, bahkan menyusahkan, yaitu dalam lingkaran as-sabr, yaitu bersabar kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian, dan tetaplah kalian berjaga diri di negeri perbatasan. Itu manakala dalam kondisi peperangan. Tidak dalam kondisi peperangan, kita tetap harus mawas diri dari hasutan bisikan syaitan yang bisa merusak hati, iman, ibadah dan akhlak serta ilmu.
Kemudian kalau dipadukan syukur dengan sabar itu, maka akan menjadi hal yang indah. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Mau diberkahi oleh Allah hidupnya, pandailah bersyukur. Mau dicintai oleh Allah, bersabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa, dan juga sabar terhadap ujian-ujian dunia ataupun musibah bencana. Dan yang ketiga, manakala kita ingat kesalahan dan dosa, segera taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan ingat, taubat itu kembali kepada Allah. Ya, tapi ingat, taubat itu tidak mesti habis berbuat salah dan dosa. Karena makna yang lain taubat itu adalah, yaitu apa? Selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik habis melakukan kesalahan dan dosa ataupun tidak, apalagi habis melakukan kesalahan dan dosa. Seorang muslim mukmin, dia akan terjatuh, tetapi karena dia refleksnya langsung cepat, segera dia bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita akan dalam kebaikan manakala kita taubat kepada Allah, manakala kita beriman dengan iman yang benar, dan juga melakukan kebaikan amal soleh, dan kemudian istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita akan selalu dalam kebaikan sebagai orang beriman, yaitu istiqomah. Senang, susah, sehat, sakit, dalam kebersamaan, dalam banyak orang, ramai-ramai atau sendiri, tetap istiqomah. Dan hebatnya maqam seseorang yang sudah istiqomah, seperti Allah nyatakan dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia berpegang teguh dengannya, istiqomah, maka apa yang terjadi? Jin, syaitan, iblis tidak akan mampu mengalahkan, menggoda. Kalau orang itu makamnya sampai istiqomah, bahkan menjelang kematiannya dia akan dijaga oleh malaikat atas perintah Allah. Bahkan malaikat akan menghibur, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu enggak usah takut, kamu enggak usah sedih, kamu enggak usah khawatir, karena Allah telah menjanjikan surga untukmu. Maka perhatikan benar 4 hal ini. Bila diberi kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, pandailah bersyukur. Jika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, bersabar. Dan ketika ingat salah dosa, segera taubatan nasuha, hijrah dengan sebenarnya hijrah, dan tentunya ibadah dengan sebenarnya ibadah, dan dikunci semua kebaikan yang kita lakukan dengan istiqomah. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama
Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun kalau mati insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan putra-putri yang baik, solih solihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah Kau matikan kami ya Allah kecuali setelah amal ibadah kami lebih banyak dari dosa-dosa kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.